Pernah dengar orang jenius jadi dewa? Kalau pernah, komen di bawah ya. Tapi kalau belum, sebentar lagi kalian bakal dengar kisah hebatnya. Makanya, yuk sini-sini bareng sama aku, Auf dari Auf Kisah, kita bahas bareng-bareng tokoh sejarah Mesir kuno, Imhotep. Tapi sebelumnya nih, buat kamu yang suka sama sejarah atau mitologi dan kisah-kisah seru lainnya, boleh banget subscribe YouTube channel ini. Nah sekarang kita mulai aja yuk kisahnya. Imhotep lahir sekitar tahun 2650 sebelum Masehi pada masa dinasti ketiga Mesir. Ayahnya yang bernama Kanover adalah seorang arsitek handal, membuat keluarganya kaya dan terpandang. Kanover mengajarkan Imhotep bermacam-macam ilmu, terutama arsitektur. Dengan kecerdasan dan keingintahuannya yang besar, justru Imhotep bisa melampaui kemampuan ayahnya. Hebat banget ya. Imhotep pun tumbuh menjadi pemuda yang terkenal banget karena kecerdasannya, kebijaksanaannya, dan pembawaannya yang kalem. Raja Mesir kuno saat itu, Firaun Djoser, tertarik banget nih sama pemuda yang jenius ini. Lalu Firaun Djoser merekrut Imhotep sebagai arsitek. Dengan kerendahan hatinya, Imhotep menerima tawaran tersebut. Sebagai seorang arsitek jenius, karyanya yang paling terkenal adalah Piramida Djoser di Saqqara yang ikonik dan revolusioner. Kenapa ikonik? Karena berbeda dengan piramida-piramida sebelumnya yang benar-benar bentuknya tuh segitiga, piramida ini tuh terdiri dari beberapa step atau tingkatan. Plus di dalamnya ada galerinya guys. Bagi sejarawan modern, inovasi ini menjadi lompatan yang signifikan dalam teknik konstruksi dan juga lambang kejeniusan Imhotep. Hebat ya? Tapi siap-siap lebih kagum lagi guys, karena ternyata selain menjadi arsitek jenius, Imhotep juga seorang pionir dalam bidang kedokteran. Dia melakukan penelitian terutama tentang obat dan ilmu alam. Selain itu, dia menjadi penasehat Firaun dan menjadi seorang pendeta tinggi untuk dewa matahari Ra. Benar-benar hebat ya. Sebenarnya Imhotep ini agak mirip Ibnu Sina ya, ilmuwan Islam yang pernah aku bahas di video sebelumnya. Linknya di description box ya. Marketing dikit nggak apa-apa lah ya guys. Di bidang kedokteran, dialah yang menulis salah satu teks kedokteran paling awal yang bisa ditemukan manusia sampai saat ini. Praktek medis Imhotep yang didokumentasikan dalam Edwin Smith Papyrus mencakup perawatan luka, patah tulang, bahkan operasi rumit loh guys. Nah, semua kemampuannya ini menjadikan Imhotep sebagai tokoh yang dihormati dalam pengobatan Mesir kuno. Kontribusi Imhotep membuat dirinya dipuja sebagai bapak kedokteran oleh masyarakat Mesir kuno sampai di generasi-generasi mendatang. Bahkan kemasyhurannya tuh sampai ke Yunani kuno loh. Di Yunani, mereka mengidentifikasikan Imhotep sebagai dewa penyembuhan mereka, Asclepius. Banyak orang Mesir kuno percaya kalau Imhotep adalah manusia gifted atau manusia yang punya keunggulan lebih dari para dewa. Nah, keunggulannya bukan cuma kejeniusannya aja loh, tapi juga kemampuan supranatural. Menurut catatan sejarah, Imhotep juga bisa mengartikan mimpi. Pada tahun 2600 sebelum Masehi, Imhotep yang berusia 67 tahun menutup usia. Kemasyhuran dan kontribusinya melegenda, membuat masyarakat Mesir kuno mendewakan sosoknya. 2000 tahun kemudian, pemerintah pun secara resmi mengangkatnya sebagai dewa kebijaksanaan dan pengobatan. Kuil-kuil mulai dibangun atas nama Imhotep setelah itu. Pengangkatan ini adalah salah satu kehormatan yang besar banget. Karena dikit banget loh orang di luar keluarga kerajaan Mesir kuno yang bisa ngedapetin kehormatan sebesar ini. Nah, aku punya nih listnya. Siapa aja manusia yang menjadi dewa di Mesir kuno? Penasaran? Komen di bawah ya. Kalau tertarik, boleh juga cek di atas atau di description box. Siapa tahu aku udah buat videonya. Oke. Di pop culture, Imhotep menjadi tokoh jahat di film The Mummy. Baik karakter dan kisah di film itu beda banget sama yang diceritain di sejarah. Selain itu, Imhotep juga menginspirasi karya fiksi yang gak kehitung banyaknya. Gimana menurut kalian soal kisah kali ini? Komen di bawah ya. Kalau aku pribadi sih, aku terinspirasi banget ya sama passion, kemauannya belajar, dan rasa ingin tahunya yang gede banget. Hebat banget sih.
Mirip lah ya sama Ibnu Sina, Leonardo da Vinci, dan banyak jenius lainnya. Nah, tonton juga ya video-videoku tentang orang-orang jenius lainnya, linknya ada di description box. Tapi kalau kalian mau tambahin, mau koreksi, atau mungkin kalian mau sharing pengalaman kalian pergi ke Mesir, boleh banget komen di bawah. Karena aku bakal seneng banget dengerin pendapat dan juga cerita kalian. Anyway, thank you for watching. Kalau kalian suka sama video ini, hayu di like, comment, subscribe, dan nyalain notifikasinya. Buat kalian yang udah support, thank you banget ya. See you di kisah-kisah selanjutnya. Bye-bye!